Kenalan sama kru udah? Kenalan sama sejarah Sanur FM udah belum ya? Udah belum ya? Hai kawan setia, aku Chelsea. Aku Kristi. Kami dari Sanur FM, Sound of Your Life. Selamat datang di Pat Bingsu, Podcast Bincang Supernova. Podcast Bincang Supernova adalah podcast dalam bentuk video karya Sanur FM nih kawan setia. Tapi kira-kira kita mau ngomongin apa sih hari ini? Kenalan sama kru udah? Kenalan sama sejarah Sanur FM udah belum ya? Udah belum ya? Ini dia sejarah Sanur FM dari awal berdirinya hingga sampai sekarang. Tapi tentunya kita perlu pembina lah ya. Kita punya dua pembina yang sangat-sangat hebat, yaitu ada Dr. Tema Adiputra Hareva selaku pembina eksternal kita yang emang udah profesional banget nih di bidang broadcasting radio gitu-gitu. Ada juga pembina internal kita yaitu Ibu Maria Venentia Mayela yang sebenarnya tuh juga wakil kepala sekolah kita di bidang humas dan sarana prasarana gitu. Wah, keren banget ya. Tapi walaupun udah dirilis nih video perkenalan kru, rasanya nggak asik gak sih kalau kita lewatin gitu aja? Bener banget. Makanya nih, ini dia kru pengurus Sanur FM tahun 2022-2023. Siapa aja sih mereka? Dimulai dari Dwi Tunggal, ada ketua kita, Graciana dari kelas 11 1 nomor absen 18. Lalu ada wakil ketua kita dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 2, Iron Wang. Selanjutnya ada sekretaris. Sekretaris kita ada yang pertama yaitu Lala dari 11 SOS 2 absen 22 dan juga Rea dari kelas 11 MIPA 2 absen 30. Nah, divisi inti itu nggak lengkap kan kalau misalnya nggak ada bendahara. Bener banget. Makanya nih, jabatan pertama bendahara kita dipegang oleh Kristi dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 27 dan bendahara kedua kita dipegang oleh Tarasha dari kelas 11 SOS 2 nomor absen 33. Kalian tahu nggak sih, emang Sanur FM tuh beda banget. Kayak bahkan kita punya divisi yang belum tentu orang lain punya gitu, organisasi lain punya. Iya, kamu tahu nggak? Kita punya divisi namanya Music Director. Waduh. Nah, di situ ada Music Director pertama yaitu Maura dari kelas 11 Bahasa absen 19 dan ada juga Music Director 2 yaitu Ica dari 11 MIPA 3 absen 10. Nah, next ada Creative Director. Mereka itu yang biasanya ngurusin desain IG feeds, desain poster, sampai desain form juga mereka yang bikin. Makanya ada 3 orang. Nah, Creative Director pertama ini diduduki oleh Leta dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 7. Creative Director 2 diduduki oleh Tata dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 4 dan Creative Director 3 diduduki oleh Bianca dari kelas 11 SOS 2 nomor absen 6. Nih, divisi selanjutnya ada divisi yang ngurusin segala awal mulanya podcast ini sampai nanti dirilis. Waduh. Yaitu program produksi. Proksi pertama kita ada Kocel dari 11 MIPA 4 absen 18 dan ada juga program produksi 2 yaitu Allegra dari 11 SOS 2 absen 1. Nah, Sanur FM gak lengkap nih kalau misalnya gak ada Broadcast Director. Makanya, Broadcast Director pertama diduduki oleh Chelsea dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 1 dan Broadcast Director 2 diduduki oleh Yohana dari kelas 11 BAH nomor absen 27. Terakhir nih, ada divisi yang sebenarnya nggak kalah penting banget. Siapa tuh? Divisinya tuh berhubungan sama eksternal gitu deh, yaitu Koordinator Off Air. KOA 1 kita dipegang oleh Teja dari 11 MIPA 4 absen 10 dan ada juga KOA 2 kita yaitu Selena dari 11 MIPA 2 absen 24. Nah, karena udah kenalan sama 17 kru ya kita yang keren-keren banget, langsung aja nih kita bahas, kok bisa sih tiba-tiba kita nyari tahu tentang ulang tahun Sanur FM. Gimana tuh, Ti? Awal mulanya sebenarnya tuh emang agak-agak aneh karena kita kan mikirnya Sanur FM tuh udah dari 2004 kan ya. Tapi tuh tanggal pastinya tuh kapan? Tapi karena kita udah tahu nih sekarang, makanya nggak afdol nggak sih kalau kita tuh nggak share ke kawan setia semua. Nah, tapi sebelum kita ngeceritain tentang journey kita nyari tanggal ulang tahunnya Sanur FM, kayaknya alangkah lebih baik kalau kita kenalan dulu nih sama peran dan jasa di balik berdirinya Sanur FM. Seperti yang kita tahu, Sanur FM merupakan sebuah organisasi radio SMA Santa Ursula Jakarta yang didirikan oleh Suster Mukti Gondo Sasmito OSU MED yang saat itu menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Santa Ursula Jakarta. Sebenarnya Sanur FM tuh di bidang apa aja sih, Cel? Banyak sih kayaknya. Iya sih, banyak sih. Ada bidang radio, jurnalistik, broadcasting, media partner pun sampai kita ada juga loh ya. Dan masih banyak lagi loh. Wah, keren banget ya.
tahu nggak sih kalian semua yang lagi nonton dan lagi dengerin kita saat ini, kalian tuh ada panggilan khusus buat kalian. Apa tuh? Apa tuh? Kalian disebut kawan setia. Wah, Nah, diinget ya, jadi kalian yang lagi nontonin dan dengerin kita selama bertahun-tahun ini itu disebut kawan setia. Dari tahun 2004 kita udah dibina oleh Bapak Tema Adiputra Hareva selaku pembina broadcast kita saat itu, dan ternyata juga nih dia tuh udah menjabat atau bekerja di Radio Pelita Kasih. wah keren tuh. Radio Pelita Kasih ya. Sering denger kan? Udah keren banget tuh. Ada juga nih pembina internal kita yaitu Bapak Arif Sartono MSI yang ternyata saat itu tuh menjabat sebagai staf kurikulum dan guru fisika kita saat ini. Tapi dulunya ternyata juga dia tuh guru TIK. Wah, Kayak baru banyak tahu loh. iya, banyak banget gak sih kemampuannya? Iya. Keren banget emang. multitasking cek. Pembina kita tuh wah, Iya, dari day one ya berarti orang-orang itu ya. benar banget. Tapi selama berdirinya Sanur FM tuh banyak mengalami perubahan ya. Misalnya perubahan kalau nggak salah pembina kita itu berganti beberapa kali. Harus dong, kan harus saling berkembang juga lah ya. Benar. Emang sempat diubah waktu itu dari Pak Arif jadi Ibu Maria Venantia Maingla tahun 2010-2011 kalau nggak salah. Oh, tapi habis itu kalau nggak salah pernah digantiin juga sama Ibu Maria Catur Setianti MPD yang abis itu digantiin lagi sama Bu Fenty yang Iya, sampai sekarang ya. Wow. Balik lagi nih ke topik awal kita, nentuin hari lahirnya Sanur FM. Sebenarnya tuh kita mulai mikirnya tuh pas kepengurusan kita lah ya. Betul. 2022-2023. Kalau nggak salah abis selesai pelantikan ya. Iya, kira-kira Kayak- segitu iya. sih. Terus kan selesai pelantikan itu kita segala teknis dikasih ke kita kan dari angkatan pengurus sebelumnya, termasuk sosial media sama email. Nah, Bener. email itu tuh awalnya kita ketemu. Jadi pas itu wakil ketua kita Iron lagi ngecek-ngecek email info.sanurfm@gmail.com. Nah, tapi pas dia lagi ngecek tiba-tiba dia ketemu di bagian personal info ada tanggal lahir Sanur FM. Pak Tema ngabarin ke kita kalau dia tuh nemuin sejarah berdiri lahirnya Sanur FM yang ditulis dari tahun 2015. Wah, abis baca tulisan itu kita langsung nyadar perjuangan Sanur FM selama 18 tahun tuh bener-bener gak sia-sia. Keren banget. Keren banget sih. Emang aku juga lihat nih foto-fotonya. Bahkan Iya. nih si Pak Tema sama Pak Arif tuh nemuin foto rapat perdana. Ayo Iya. kita suruh proxy masukin. Ting. Nah, gimana? Keren banget kan? Itu dari 2004 loh. Iya, tapi sayangnya di tulisan itu tetap tidak tertera tanggal lahir pasti Sanur FM. Bener banget, sedih sih. Tapi kita punya nih 3 pilihan lagi. Yang pertama tuh pas si radio pemancar ini berdiri ini. Terus habis itu yang Yang udah udah roboh. roboh. Iya. Kalau enggak tuh pas yang email ditemuin, yang di email yang di itu. tanggal email. Atau enggak tuh pas yang rapat perdana pertama kali, pas pelantikan perdana itu loh. Nah, karena ada banyak di pilihannya, kita langsung aja deh konsultasi sama Pak Arif yang udah memang nemenin kita dari day one. Untungnya Pak Arif masih jadi guru ya di SMA Santa Ursula Jakarta, dan kebetulan wali kelas kamu, Bener banget. wali kelas Iron, Urea, masih banyak deh Banyak. pokoknya wali kelas kita. Jadi memang takdir banget, dan beliau ngusulin untuk kita menggunakan tanggal di mana pengurus perdana itu dilantik. Iya. Dan iya kan udah nih kita mau tentuin. Sebenarnya lika-likunya emang agak-agak naik turun. turun. Tapi sekarang ini kita udah nemuin nih. Jadi Tanggal lahir pasti Sanur FM yang udah dikonfirmasi ya sama pembina-pembina kita ini udah adalah fix. drum roll please, 24 September 2004. Dengan begitu, setiap tanggal 24 September kita bakal mengingat dan merayakan hari ulang tahun Sanur FM. Diingat ya, kawan setia. Kurang afdol nih kalau misalnya kita selesai gitu aja. Kita dengerin dulu yuk, apa sih kata pembina kita tentang hari lahir Sanur FM. Berhubung Pak Tema sudah menjadi pembina eksternal kita selama kurang lebih 18 tahun, bagaimana perasaan Pak Tema mengenai perubahan yang dialami Sanur FM? Halo, kawan setia. Saya Pak Tema, pembina pengurus Sanur FM. Dari mulai berdirinya Sanur FM ini, saya sudah terlibat. Bahkan sebelumnya selama 1 semester,
saya sempat mengajar bidang studi keradioan, tergabung di dalam mata pelajaran TIK yang guru utamanya adalah Pak Arif, yang termasuk juga pembina pengurus Sanur FM yang perdana. Kesan saya sungguh luar biasa, karena memang kalau kita bicara masalah keradioan, di sini sangat dituntut kemampuan di dalam berkomunikasi, terutama berkomunikasi lisan, dan pada akhirnya juga ditopang oleh komunikasi tulisan. Saya memberikan ilmu pengetahuan, keterampilan yang saya alami di dunia radio siaran profesional selama puluhan tahun. Saya bagikan kepada pengurus Sanur FM semampu yang mereka bisa terima. Dan ternyata mereka dengan perjuangan keras lumayanlah mereka bisa menerima skill profesional itu, sehingga sangat berguna ketika mereka berlanjut kuliah di perguruan tinggi. Mereka pun bisa masuk ke dalam kepengurusan radio di kampus tersebut, bahkan juga ada yang masuk di kepengurusan televisi. Pesan saya, siapapun yang terpilih menjadi pengurus Sanur FM di masa-masa mendatang, nikmati saja keikutsertaan mengelola Sanur FM, karena di situ ada banyak hal yang bisa diperoleh. Jadi perubahan yang terasa sampai dengan 18 tahun Sanur FM ini, kita mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan media sosial, dan semua itu sangat menopang kinerja pengurus Sanur FM. Ini dia pesan-pesan dari para pembina-pembina kita yang udah dari day one banget. Emang. Selamat menyaksikan kawan setia. Kru Sanur FM adalah anak-anak yang kreatif. Mereka selalu penuh dengan ide-ide baru dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Kru Sanur FM adalah kru yang kompak. Mereka saling mendukung satu sama yang lain dan bisa berkolaborasi dengan siapa saja. Kru Sanur FM adalah kru yang mandiri. Sanur FM tidak tergantung dana dari sekolah. Sanur FM membiayai kegiatan mereka dari usaha mereka sendiri. Kru Sanur FM adalah kru yang tangguh, penuh dengan totalitas dalam menyelesaikan tugas mereka, dan mereka tahan banting terhadap kritikan dan selalu siap menerima masukan dari siapa saja. Semoga kru Sanur FM selalu menjadi kawan setia bagi siapa saja. Kesan saya untuk menjadi pembina organisasi Sanur FM yang berdiri tahun 2004. Ketika itu ada pelajaran TIK, yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan ketika itu kurikulumnya dibuat dua sesi, satu kurikulum semester ganjil itu untuk broadcasting, kemudian yang semester genap untuk konten atau materi Microsoft Office, yaitu Word, Excel, PowerPoint. Nah, berkaitan dengan Sanur FM, maka tahun 2003 berdiri broadcasting itu, tahun 2004 didirikanlah atas prakarsa Suster Mukti ketika itu, Suster Mukti Gonto Sasmito Osu, yang sekarang Suster menjadi ketua yayasan sekarang ya. Sanur FM ketika itu didirikan dengan pengurus pertama kali 15 orang, yang ketika itu rekrutannya belum secanggih sekarang ya. Anak-anak sekarang kalau mau ganti pengurus kan harus audisi, siapa yang mendaftar, dites gitu ya, diuji dan lain-lain. Nah, ketika itu masih menggunakan memiliki syarat prestasinya bagus ya. Kemudian dari 15 orang ini, karena syaratnya hanya prestasi, sehingga ketika itu 15 itu bisa anak bahasa paling banyak gitu ya, anak bahasa, IPS dan IPA, tetapi semuanya terwakili. Dan latar belakangnya adalah ya, untuk ketika itu kita cukup prihatin Bapak Ibu guru
ketika ada event-event tertentu, anak-anak yang menjadi MC itu dalam membawakan acara itu masih kaku gitu ya. Public speakingnya itu belum dapat. Maka dengan pelajaran broadcasting dan latihan di Sanur FM, untuk sejak saat itu semua event-event itu anak Sanur FM yang pegang. Maka ketika event OSIS ada program unggulan, yang MC anak-anak Sanur FM. Nah, rupanya itu menjadi bekal dan menjadi sarana untuk belajar berorganisasi, terutama dalam hal public speaking. Kesan saya sangat bagus dan itu pantas dipertahankan, dan untuk anak-anak yang mengikuti selama ini saya amati selalu antusias ya, yang mendaftar terutama. Semoga yang saya awali dulu menjadi berkembang lebih baik. Itu saja mungkin kesan dan pesan saya. Sebagai siswa SMA, anak-anak sudah sangat sibuk. Mereka belajar banyak pelajaran, banyak pengetahuan, dan itu membuat mereka agak kutu buku dan mungkin kurang gaul. Namun kegiatan-kegiatan di Sanur FM membuat mereka menjadi remaja yang lebih hidup. Mereka mencoba memberikan sesuatu pada teman-temannya melalui musik terbaru, juga musik yang jaya di waktu-waktu yang lampau. Mereka juga mempraktekkan sungguh-sungguh apa itu public speaking, tidak hanya teori tapi betul-betul mereka lakukan sebagai penyiar, sebagai announcer. Mereka juga belajar berorganisasi, mereka berkolaborasi dengan pihak-pihak lain yang bahkan mereka belum pernah kenal sebelumnya. Dan saya hanya bisa mengatakan bahwa mereka yang bergabung di Sanur FM sungguh mempunyai pengalaman yang sangat berharga sebagai remaja selepas mereka lulus SMA. Dan pastinya apa yang mereka kontribusikan melalui kegiatan-kegiatan di Sanur FM mempunyai dampak yang signifikan untuk teman-temannya, para kawan setia di SMA Santa Ursula ya, melalui pengetahuan-pengetahuan, informasi-informasi terbaru, dan juga khususnya dalam bidang musik terbaru ya. Jadi pesan saya adalah bahwa Sanur FM di tahun-tahun kedepannya tetap jaya dan tetap menjadi kawan setia yang hebat untuk para Sanurian. Wah, keren banget ya jawaban dari pembina-pembina kita. Jadi makin bangga deh. Bangga Bagian banget dari sih. Sanur FM tuh bangga banget. Iya nih, tapi kawan setia, karena durasinya udah lama banget deh bincang-bincang kita nih hari ini. Kita sampai sini dulu. Terima kasih untuk kawan setia yang sudah mendengarkan dan menonton kita dari awal sampai akhir. Nantikan terus ya Pat Bingsu selanjutnya dan konten-konten Sanur FM lainnya. Kami dari Sanur Sanur FM, FM, Sound of Your Life.